Assalamualaikum, selamat jumpa sobat semuanya di channel YouTube saya ini, @ahmadsoleh71, dengan sajian beragam keilmuan mulai dari catur dan sport lainnya, teknik elektro, fisika dan sains lainnya, serta literasi dasar seputar kajian keagamaan dan budaya. Dan untuk membantu sobat semua dalam menyimak sesuai bidang yang diminatinya, insya Allah saya usahakan menyajikannya secara terjadwal ya, dengan jadwal tayang berdasarkan hari-harinya sebagai berikut. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat menyimak. Dan sesuai jadwal di hari Rabu ini saya akan membahas seputar fisika dan sains. Assalamualaikum, selamat malam sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas satu teori dalam mekanika fluida, yaitu teori yang mempelajari sifat pergerakan dari fluida, yang dalam hal ini adalah satu zat yang dapat mengalir secara bebas dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya, yaitu zat yang berbentuk gas maupun cairan. Salah satu teori dalam mekanika fluida ini yang paling terkenal adalah apa yang pernah dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Belanda, yaitu Daniel Bernoulli pada tahun 1735, sehingga dikenal dengan hukum Bernoulli sesuai dengan nama penemunya. Hukum Bernoulli adalah satu teori tentang hubungan antara kecepatan dan tekanan dari suatu fluida. Hukum Bernoulli ini telah diterapkan secara meluas di berbagai industri, dan yang paling terkenal adalah di industri penerbangan, di mana teori dalam hukum Bernoulli ini dipakai sebagai landasan perhitungan pembuatan konstruksi sayap pesawat terbang dengan perhitungan perbandingan yang pas antara kecepatan aliran udara di atas sayap dibandingkan dengan aliran udara di bawah sayap, sehingga dengan perhitungan itu memungkinkan terdapat gaya dorong ke atas yang memungkinkan pesawat terangkat ke atas dan terbang. Dan nanti akan kita bahas secara lebih detail di bab selanjutnya. Teori mekanika fluida dalam hukum Bernoulli ini secara singkat dinyatakan sebagai kenaikan kecepatan aliran fluida berakibat pada penurunan tekanan fluida pada waktu yang sama. Jadi singkatnya, hukum ini merupakan turunan ya dari hukum kekekalan energi, di mana tekanan plus energi kinetik plus energi potensial adalah konstan, yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut ini ya, yaitu P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan atau sama dengan C ya, di mana P adalah tekanan fluida ditambah rho adalah massa jenis fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan H adalah ketinggian relatif suatu fluida tersebut terhadap acuan, kemudian ditambah setengah kali rho kali V kuadrat, itu sama dengan konstan ininya. Adapun hubungan antara tekanan dan kecepatan sebagaimana dinyatakan dalam hukum Bernoulli ini dapat dijelaskan melalui formula ini. Jelasnya sebagai berikut ya. Sebagaimana formula dalam hukum Bernoulli tadi, bahwa dalam kondisi rho GH adalah konstan, artinya adalah jika satu fluida berada pada tempat tertentu ya, yang dekat dengan permukaan bumi, maka kita anggap rho adalah massa jenis fluida ini adalah tetap ya, karena kita bicara tentang satu fluida itu sendiri. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Gravitasinya juga kita anggap konstan ya, karena tempatnya tidak terlalu jauh dari bumi. Kemudian ketinggian juga kita anggap bisa konstan. Maka yang paling berpengaruh ini adalah P dan V. Artinya jika nilainya adalah konstan C, maka jika nilai V atau kecepatan ini naik ya, maka agar nilainya H
hasil akhir tetap konstan, C ini konstan, berakibat P akan turun. Begitu juga sebaliknya ya. Jika V atau kecepatan fluida itu adalah turun, maka P atau tekanan harus naik. Begitu ya. Inilah hukum kekekalan energi yang diturunkan dalam hukum Bernoulli tersebut. Dan seperti yang saya singgung sekilas di awal pertemuan tadi ya, bahwa penerapan hukum Bernoulli ini yang paling terkenal adalah di industri pembuatan pesawat terbang, di mana desain sayap pesawat terbang dirancang mengikuti hukum Bernoulli ini ya. Seperti yang saya ilustrasikan dalam gambar sederhana berikut ini ya. Yaitu satu pesawat tampak di sini arah penerbangannya adalah ke kiri ya, sebagaimana panah yang berwarna ungu ini. Berarti aliran udara mengalir dari kiri ke kanan ya, berlawanan ya dengan arah pesawat. Nah, kita tahu bahwa hukum Bernoulli tadi intinya adalah menyimpulkan satu hubungan antara kecepatan fluida yang dalam hal ini udara ya, itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Artinya kalau kecepatannya tinggi, maka tekanan fluida di area tersebut menjadi rendah ya. Kita lihat di sini ada dua kecepatan udara ya. Ini adalah sayapnya. Ada udara di atas sayap dan udara yang di bawah sayap. Jarak yang ditempuh oleh udara ini berbeda ya. Kalau tampak desain pesawat ini kan melengkung. Di atas melengkung, otomatis udara yang di atas ini menempuh jarak yang lebih panjang ya. Karena menempuh lengkungan, sehingga kecepatannya pun menjadi lebih besar. Karena kecepatan lebih besar, otomatis tekanannya akan lebih kecil ya. Tekanan yang di atas pesawat ini lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Sehingga otomatis karena tekanan di bawah ini lebih besar, menyebabkan dorongan ke atas ya, ada gaya angkat ke atas. Inilah yang menyebabkan pesawat menjadi bisa melayang di udara ya, karena ada dorongan udara dari bawah. Lebih detailnya saya uraikan ulang ya, khusus untuk konstruksi sayapnya dalam gambar berikut ini ya. Tampak di bagian tengah ini adalah potongan sayap pesawat terbang ya, di mana penampangnya adalah di bagian bawah ini lebih datar ya, kemudian melengkung, di atasnya ini agak melengkung, berbentuk elip ya. Nah ini adalah desain yang memungkinkan adanya gaya angkat ke atas tadi ya. Jadi dengan desain ini, maka udara yang di bagian atas, yaitu aliran udara berwarna merah ini ya, ini adalah yang di atas sayap pesawat, ini menempuh jarak yang lebih panjang ya. Karena yang bagian atas ini kan melengkung, dibandingkan dengan aliran udara yang di bawah. Aliran udara di bawah yang berwarna hijau ini adalah aliran udara di bawah sayap. Ini lurus ya, berarti jarak yang ditempuh udara adalah yang di atas lebih besar ya. Itu saya gambarkan, S adalah jarak ya, S yang bagian atas lebih besar ya daripada S yang di bawah. Itu jarak yang ditempuh oleh udara bagian atas sayap ini lebih panjang ya, lebih besar daripada yang di bawah. Sedangkan waktu tempuh atau T ini adalah singkat dari time, waktu ya. Waktu yang di atas sama bawah ini sama ya. Jadi waktu yang ditempuh oleh udara dari awal pesawat ujung depan sampai ujung belakang sayap pesawat ini adalah sama. Kita tahu rumus kecepatan adalah jarak dibanding waktu ya. P S per T. Ini adalah jarak dibanding waktu. Ini adalah rumus kecepatan. Karena tadi S, jarak yang di atas ini lebih besar, berarti kecepatan yang di atas juga lebih besar ya daripada di bawah. Jadi kecepatan udara yang bagian atas lebih besar daripada kecepatan udara yang di bawah. Dan kembali kita ingat hukum Bernoulli tadi ya, bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan ya. Artinya, jika
kecepatan udara di atas ini lebih besar daripada yang di bawah, berarti tekanan udara yang di atas ini lebih kecil ya. Ya, tekanan udara yang di atas, P atas ini lebih kecil daripada tekanan yang di bawah ya. Jadi kebalikan ya, karena kecepatan udara yang di atas ini lebih besar, maka tekanan udara yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Karena tekanan yang di bawah ini lebih besar dibandingkan yang atas, memungkinkan adanya gaya dorong ya. Gaya dorong sayap dari bawah ke atas, sehingga sayap akan terangkat ke atas. Demikian dah ilustrasi secara singkat tentang proses sayap itu bisa terbang, melayang karena ada dorongan gaya angkat ke atas. Berikutnya, untuk membuktikan kebenaran hukum Bernoulli ini yang diterapkan pada konstruksi sayap pesawat terbang, saya akan melakukan eksperimen sederhana dengan media 2 lembar kertas yang dapat dianalogkan ya dengan sayap pesawat terbang ini, di mana pada kedua sisi kertas tersebut akan saya berikan tekanan udara dengan kecepatan yang berbeda, di mana sisi yang satu diberikan tekanan udara yang lebih besar kecepatannya dibandingkan dengan sisi yang lainnya. Apa pengaruhnya? Apakah terdapat semacam dorongan ya atau tekanan dari tempat yang kecepatan udaranya lebih kecil dibandingkan dengan sisi yang kecepatan udara lebih besar? Sobat semuanya, kali ini saya akan mempraktekkan teori hukum Bernoulli ini dengan 2 bilah kertas ini ya. Di kertas ini akan saya dekatkan sekira berjarak 15 cm ya, kiri kanan. Nah, nanti di tengah-tengah ini akan saya tiup ya, di tengah-tengah kertasnya akan saya tiupkan udara, akan saya hembuskan udara. Coba sobat semua terka, apa pengaruhnya kertas ini? Kalau tengah-tengahnya ditiupkan udara ya, apakah keduanya terpental menjauh karena hembusan udara, atau justru sebaliknya ya, mendekat? Nah, sebelum kita pahami asas Bernoulli, mungkin anggapan awam kita logikanya ya, kalau di tengah-tengah ini dihembuskan udara, dua-duanya akan menjauh ya, karena terpental ada udara. Tapi apakah benar demikian? Saya praktekkan ya. Ini 2 kertas tadi saya dekatkan sekira 10-15 cm ya. Akan saya tiup tengah-tengahnya. Mendekat ya, malah ujung-ujungnya ini malah mendekat, saling mendekat, bukan saling menjauh ya. Padahal di tengah-tengahnya tadi saya hembuskan udara, tetapi efeknya justru kertas ini malah semakin mendekat satu sama lain, bukan menjauh ya. Saya ulangi lagi ya, ini netral, tidak ada udara. Saya hembuskan udara, ya mendekat ya. Sekali lagi, ya. Jadi ketika di tengah-tengah kertas ini dihembuskan udara, keduanya malah saling mendekat seperti ini, bukan malah saling menjauh ya. Kenapa sobat semen? Kenapa ya sobat semua bisa menerka? Kenapa seperti itu? Nah, ini adalah mengkonfirmasi kebenaran hukum Bernoulli, di mana ketika ada fluida, ada udara ya, dengan kecepatan lebih besar, yang sebelah dalam ini lebih besar, otomatis tekanannya akan lebih kecil ya, tekanan lebih kecil. Jadi ingat, tekanan berbanding terbalik ya dengan kecepatan fluida. Ketika tekanannya lebih kecil, berarti tekanan yang di luar lebih besar, maka otomatis kertas akan terdorong ya ke dalam. Karena tekanan di dalam ini kecil,
yang dari luar besar ya, otomatis terdorong sehingga kedua kertas ini bergerak saling mendekat karena tekanan dari luar kiri kanan ini lebih besar daripada tekanan udara yang ada di dalam. Nah, begitulah ya bukti azas atau hukum Bernoulli ini berlaku. Jadi ketika suatu benda diberikan udara dan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan sisi yang lain, maka tekanannya menjadi lebih kecil, otomatis karena tekanan yang udara kecepatan besar tadi lebih kecil, dia akan terdorong. Nah, ini berlaku ya untuk praktek lainnya. Misalkan untuk pesawat terbang, sayapnya itu. Sayap yang di bagian atas itu dibikin agak melengkung, jadi otomatis jaraknya lebih besar, kecepatan udaranya pun menjadi lebih besar daripada yang di bawah. Karena kecepatan udara di atas lebih besar, maka tekanan di atas lebih kecil, tekanan di bawah lebih besar, otomatis nanti akan terangkat ya karena dorongan udara, tekanan udara dari bawah. Demikian ya sobat semuanya, kira-kira praktek nyata ya dari hukum Bernoulli ini berlaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.